Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan atas rahmat limpahan nikmat tersebut, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri Sirah Nabawiyah Ustaz Saryadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sih? Alhamdulillah kulli hal. Baik. Alhamdulillah. Tanpa berpanjang lebar, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dakwah secara terang-terangan, dan insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustaz Saryadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Kita telah bahas tentang awal nubuwah, ya, bagaimana Rasulullah menerima wahyu, kemudian bagaimana Rasulullah berdakwah di awal-awal, yaitu secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tahapan dakwah kedua, yaitu tahapan dakwah secara terang-terangan. Baik pemirsa Labek TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita kembali ke pembahasan sebelumnya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, Nabi tidak secara langsung berdakwah kepada khalayak ramai. Jadi Nabi itu berdakwah dengan kerabat-kerabatnya dulu, dengan keluarganya, kemudian orang-orang terdekatnya, di antara ada Abu Bakar, Utsman, dan lain-lainnya yang sudah kita jelaskan pekan lalu. Dan ini berlangsung kurang lebih 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara personal ini kurang lebih 3 tahun. Kemudian nanti masuk ke tahun keempat, itu Nabi sudah mendapatkan perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi dakwah secara sembunyi itu ya selain daripada untuk menjaga, karena proses tahapan dakwah itu nggak bisa langsung. Kondisi Arab masa itu belum memungkinkan untuk menerima hal yang baru yang sebelumnya sudah mengakar ratusan tahun. Jadi perlu tahapan. Kemudian juga memang belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Baru nanti di akhir tahun ketiga masuk tahun keempat, baru Allah menurunkan di antaranya adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang menyatakan, dan berilah peringatan kepada orang-orang atau kerabat terdekatmu. Jadi ketika menerima surah ini, ayat ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan kerabatnya, keluarganya dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib. Dikumpulkan dalam sebuah jamuan. Tetapi di situ hadir paman beliau yang selalu menghalangi dakwah beliau, memang sejak awal kita bahas, yaitu Abu Lahab, yang bernama asli Abdul Uzza. Ini paman beliau. Jadi setelah dikumpulkan, belum sempat Nabi ngomong, Abu Lahab sudah ngomong duluan, sudah langsung buka penjaraan. Jadi belum Nabi Muhammad SAW ngomong, dia langsung nembak. Ya Muhammad, ini yang berkumpul adalah paman-pamanmu, anak paman-pamanmu. Sudah kamu ngomong-ngomong, jangan kayak anak-anak. Ya. Jadi aku ini orang tua, maksudnya aku ini pamanmu yang berhak bimbing kamu. Dan kita ini tidak punya cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Jadi kalau nanti yang kamu bawa ini tidak diterima oleh bangsa Arab, kita nggak cukup kekuatan. Maka kalau kamu nggak tinggalkan apa yang telah kamu lakukan selama ini, maka cukup bagi orang-orang Quraisy ini
mudah untuk menghancurkanmu. Sesungguhnya tidak ada yang aku dapatkan yang lebih jelek daripada apa yang kamu bawa ini kepada kami semua. Jadi intinya Abu Lahab ini mengkat supaya Nabi itu berhenti untuk berdakwah lagi. Jadi di pertemuan itu memang Nabi nggak ngomong sama sekali, karena baru mau ngomong sudah di-cut sama Abu Lahab, sehingga dalam pertemuan itu sudah selesai, makan bubar. Di kesempatan yang lain, tidak lama setelah itu Nabi mengumpulkan lagi kerabat-kerabatnya. Nah, di pertemuan inilah Nabi baru mengungkapkan atau mengutarakan daripada apa yang ingin utarakan, yang sebenarnya sudah ingin dia utarakan di awal pertemuan yang sebelumnya. Apa yang beliau ucapkan? Yang pertama, seperti biasa beliau mengawalinya dengan pembukaan Alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan seorang pemimpin itu tidak akan dia membohongi atau mendustai keluarganya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus khusus kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia. Dan ketahuilah bahwasanya kalian ini akan dimatikan sebagaimana kalian ini tidur, dan nanti akan dibangkitkan kembali sebagaimana kalian ini bangun tidur. Dan setiap perbuatan kalian itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ketulah setelah itu yang ada hanya tersisa dua, antara surga dan neraka. Nah, setelah mengucapkan itu setelah mengucapkan itu, maka paman beliau Abu Thalib langsung mengucapkan, alangkah senangnya saya mendengar ini. Jadi intinya Abu Thalib ini menerima langsung, alangkah senangnya seruanmu dan aku sangat senang dengan hal ini. Tapi ingat ya Muhammad, aku ini hanya salah seorang di antara paman-pamanmu atau orang-orang yang lain ini. Dan aku tidak cukup punya kekuatan. Tetapi kalau kamu memang ingin meneruskan dakwah ini, maka teruskan. Dan aku akan selalu membelamu, membantumu, membelamu. Tapi aku belum punya cukup kekuatan, belum punya cukup alasan untuk mengikuti ajaranmu saat ini. Jadi intinya Abu Thalib ini senang dengan apa yang dibawa Nabi, teruskan, akan tetapi dia belum siap. Dia tidak mengikuti karena tidak punya cukup kekuatan, keberanian untuk berpindah atau keluar dari agama sebelumnya. Dengan bekal ucapan Abu Thalib tadi, jadi ketika Abu Thalib sudah mengungkapkan bahwasanya dia siap untuk membela Nabi, maka ini menjadikan satu kekuatan bagi Nabi. Jadi Abu Thalib ini di kalangan Bani Hashim adalah orang terkemuka, orang yang lumayan diperhitungkan di kalangan Bani Hashim. Dan Bani Hashim adalah bani yang sangat besar di Mekah saat itu. Di kalangan Quraisy ini bani sangat besar, sehingga kalau ada orang yang berada di bawah perlindungan Bani Hashim, maka tidak ada bani-bani yang lain berani untuk mengutik, karena Bani Hashim ini termasuk bani yang begitu besar. Nah, dengan bekal inilah nanti Nabi itu mulai berdakwah secara terang-terangan ke halayak ramai. Karena kalau nggak ada perlindungan, tidak ada jaminan dari salah satu orang besar yang memang punya kekuatan untuk melindungi, maka Nabi juga mungkin akan berpikir ulang untuk secara terang-terangan masif berdakwah di kalangan kaum Quraisy yang waktu itu memang belum siap menerima dakwah. Yang waktu itu mereka juga punya kekuatan besar, sehingga tidak mungkin Nabi itu berdakwah sendiri, maka ini sangat berat. Maka dengan berbekal itu, kemudian melalui firman Allah juga yang mengatakan, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ini sudah perintah untuk sudah dakwah terang-terangan. Nah, dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti naik ke Bukit Safa. Kemudian di sana bertiap memanggil seluruh orang-orang Quraisy waktu itu dengan ucapan ya Sobaha, dan itu adalah panggilan yang genting ya. Kalau sekarang ini darurat. Jadi biasanya panggilan seperti itu ya Sobaha itu hanya diucapkan oleh orang-orang seorang budak atau apapun di tempat yang itu, yang ini penanda bahwasanya ada sesuatu yang sangat genting, mendesak, dan tidak boleh orang meninggalkan itu. Di antaranya tiba-tiba ada serbuan musuh gitu ya. Itu kan semuanya harus bersiap-siap, semuanya harus ini, jadi ini genting. Dan Nabi itu naik ke atas itu kemudian berteriak dengan teriakan seperti itu. Nah, ini menjadikan orang semua yang ada di Mekah, Quraisy dan lainnya, itu semuanya berkumpul, gak boleh ndak. Yang pertama karena teriakan itu
adalah teriakan yang sangat genting. Yang kedua yang meneriakkan. Nabi ini adalah dari kecil sampai dewasa dikenal orang yang paling jujur, orang yang cerdas, bijaksana, dan orang yang memang diakui keutamaan-keutamaan yang dia miliki. Ketika naik ke atas bukit itu dengan meneriakkan sesuatu, maka semua orang akan penasaran, wah ini yang mengatakan Muhammad, orang yang sangat terpuji, Al-Amin, pasti ada berita besar. Kemudian mereka semua berkumpul. Tidak terkecuali di situ adalah Abu Lahab, paman beliau yang memang dari sebelumnya sudah tidak suka dengan dakwah Islam ini. Jadi kita naik, kemudian Nabi mulai membuka pembicaraan. Wahai manusia sekalian, bagaimana menurut pendapat kalian apabila aku kabarkan bahwasanya di belakang bukit ini ada segerombolan pasukan berkuda yang siap menyerang kalian? Dan mereka semua serempak mengatakan, ya kami pasti percaya. Kenapa? Karena kami tidak pernah mendapati engkau kecuali kejujuran. Kami tidak pernah punya pengalaman bersama engkau yang engkau itu adalah seorang pendusta. Jadi Nabi itu sudah cut duluan. Sebelum Nabi mengucapkan sesuatu, Nabi langsung bungkam mereka dengan sifat-sifat beliau sebelumnya. Ini akan berbeda dengan apabila nanti ada seorang pendakwah atau apapun mengatakan sesuatu yang sebelumnya mereka itu memang dikenal sudah pernah berdusta atau ucapannya itu bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu akan menjadi masalah bagi orang-orang yang akan mendengar apa yang diucapkan. Ini Nabi sudah mengkat. Kalau saya ngomong begini, kalian percaya nggak? Ternyata mereka tidak punya alasan untuk tidak percaya. Kenapa? Karena memang Nabi itu nggak pernah berdosa sekalipun seumur hidup. Dan mereka ketika diucapkan oleh Nabi pasti percaya. Setelah mereka semuanya siap percaya dengan apa yang akan diucapkan Nabi, baru Nabi mengutarakan apa yang akan disampaikan kepada kaumnya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang azab yang sangat pedih. Jadi Nabi baru menyatakan bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah yang memberikan peringatan kepada mereka semuanya, bahwasanya nanti akan ada datang suatu masa setelah kematian tentunya tentang azab yang sangat pedih. Dan ini menjadikan Abu Lahab murka. Abu Lahab juga awalnya mungkin berpikir ini akan menyampaikan apa. Ternyata disampaikan apa yang telah disampaikan, didengarkan dan sudah dibantah oleh Abu Lahab. Mendengar kata-kata ini Abu Lahab langsung tabban laka ya Muhammad, jadi bahasa celaka ke Muhammad. Apa cuma karena ini kamu mengumpulkan kami semua di sini? Jadi Abu Lahab menganggap ini perkataan yang nggak penting, dari kemarin sudah dicegah. Alihada jama'ah, karena urusan ini aja kamu kumpulkan kami, gitu. Celaka tabban laka ya Muhammad, mudah-mudahan diusir semuanya sama Abu Lahab. Pulang sampai di. Nah ini menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai seorang manusia pendakwah maka dia kecewa. Dengan perkataan ini turunlah surat Allah, tabbat yada abi lahabu wa tab. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah ini adalah dakwah terang-terangan pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mendapat perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Lalu bagaimana reaksi atau tanggapan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy waktu itu setelah mendengar bahwasanya Nabi itu adalah seorang utusan Allah, kemudian datang untuk memberi peringatan kepada mereka. Tentu Mekah saat itu menjadi gempar, menjadi bergejolak. Kenapa? Karena emang mereka semuanya dari sejak ratusan tahun itu sudah menyembah berhala. Mereka bertuhan dan menganggap Tuhannya itu benar. Sementara sekarang ini ada yang mengatakan bahwasanya apa yang selama ini kalian lakukan itu salah. Tuhan kalian ini nggak ada apa-apanya, nggak bisa ngapa-ngapain, ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurus urusan kamu. Jadi dianggap bahwasanya selama ini yang dilakukan adalah salah dan kebodohan, dan itu yang membuat mereka tidak terima. Masa ya selama ini dibilang dia bodoh gitu ya, bodoh seperti itu. Nah ini menjadi gempar, menjadi bergejolak. Nah, tentu yang paling menentang adalah orang-orang para pembesar-pembesarnya, orang-orang yang memang mendapat keuntungan besar dari berbagai macam ritual peribadatan yang terjadi di masa itu. Kemudian orang-orang yang sangat cinta akan kemuliaan, cinta akan pujian, sanjungan, cinta akan harta. Para pembesar mereka ini kan memang sebelumnya
telah melakukan hal-hal untuk memuaskan hawa nafsu dia, itu untuk ya atas nama agama, atas nama peribadatan, tetapi mengambil keuntungan untuk keuntungan pribadi. Nah, ini menjadikan mereka nggak terima. Jadi bisa dibayangkan, selama ini mereka punya budak banyak, menindas, menghutangkan dengan cara membayar kelipat ganda, kemudian mengumpulkan harta dengan haram segala macam, kemudian mereka dipuja-puja oleh orang-orang bawah. Nah, ini harus siap ketika dia menerima Islam untuk dilepaskan. Kenapa? Allah nggak melihat semua itu. Selama ini dia memperbudak, menindas. Sementara nanti ketika sudah menerima Islam, maka tidak ada perbedaan antara budak dengan tuannya. Yang bedakan apa? Allah menerima hanya takwa. Dan ini mereka tidak bisa, tidak siap untuk menjalani ini semua. Maka dia menentang. Sehingga apa? Dalam bergojolak itu, maka mereka berkumpul. Tentu mereka berkumpul. Upaya yang dilakukan oleh mereka apa? Tentu mereka akan mendatangi Abu Thalib. Karena kalau langsung dengan Nabi Muhammad mereka nggak akan bisa. Kenapa? Nabi itu berada di bawah perlindungan Abu Thalib. Jadi langsung mengancam Nabi, membunuh Nabi nggak bisa. Karena Abu Thalib melindunginya. Maka mereka sepakat berkumpul untuk datang kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ini ponakmu sudah mulai macam-macam. Dia sudah mulai mencela, menjelek-jelekkan sesembahan kita. Jadi membodohkan harapan-harapan kita. Jadi kita selama ini berdoa dianggap kita ini bodoh. Padahal kita ini doa serius. Iya, ini memang bodoh. Kenapa? Karena doanya memintanya kepada patung berhala yang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah menyesatkan nenek moyang kita semuanya. Jadi nenek moyang kita dari dulu kan jembah ini. Masa dibilang nenek moyang kita sesat, orang tua kita sesat, kita bilang sesat. Udah, ini urusan kamu selesaikan. Kalau kamu nggak sanggup, kami akan turun tangan. Tapi kasih kami izin. Mereka nggak berani langsung turun tangan karena di bawah perlindungan Abu Thalib. Maka dia harus izin dulu. Kalau kamu memang nggak bisa, serahkan aja kepada kami, biar kami urus Muhammad. Jadi ternyata Abu Thalib mengatakan apa? Dengan lembut, dengan sopan, kami tetap akan menjaga, melindungi Nabi Muhammad, biarkan dia. Kalau kamu masih mengajar dia, kamu akan berurusan denganku. Itu jawaban dari Abu Thalib. Tentu jawaban ini jawaban yang sangat tidak diinginkan oleh mereka semua. Itu yang pertama. Kemudian setelah yang pertama tidak berhasil, maka mereka harus menyiapkan rencana-rencana berikutnya untuk menghalang dakwah Nabi. Nah, yang lebih mereka membuat panik adalah peristiwa ini terjadi sudah menjelang atau mendekati musim haji. Nah, ini kan kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada orang-orang yang berada di luar Mekah. Mungkin kalau di Mekah ini masih bisa di bawah kendali pembesar-pembesar, kan? Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah pemimpin waktu itu dan lain sebagainya. Tentu bagaimana dengan orang-orang yang di luar Mekah yang mereka nggak tahu, menahu, kemudian mendapat dakwah ini? Nah, ini bahaya. Jadi mereka berkumpul di rumah salah seorang pembesar waktu itu namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini salah satu tokoh besar dari Bani Makhzum. Jadi Bani Makhzum ini adalah salah satu bani yang besar juga waktu itu, yang mereka dari dulu memang selalu bersaing kepada Bani Hashim. Ketika Bani Hashim melakukan sesuatu, maka mereka sesuatu, kemudian bersaing karena jumlahnya besar, sama-sama kuat, sama-sama punya orang-orang hebat. Di antara tokoh pentolan Bani Makhzum ini adalah Amr bin Hisham yang kita sebut dengan Abu Jahal. Dan yang keduanya ada Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah sebenarnya lebih utama di kalangan bagi mereka. Tapi Al-Walid bin Mughirah ini nanti umurnya nggak panjang. Jadi menemui Nabi itu nggak terlalu lama, sehingga nanti Abu Jahal yang lebih banyak peran dia dalam memusuhi agama Allah ini. Jadi mereka semua sepakat untuk berkumpul di rumah Al-Walid bin Mughirah. Jadi Al-Walid ini mengumpulkan, kemudian ini sudah mendekati musim haji. Jadi kalau dibiarkan, Muhammad ini pasti akan mengajak orang-orang dari luar Mekah semuanya ingin pergi haji untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dia bawa. Maka kita harus punya siasat. Kita harus sepakat supaya kita ini tidak saling mendustakan satu dengan yang lain. Maksudnya kalau ini bilang Muhammad ini begini, jangan ikuti Muhammad karena dia begini, yang ini juga harus sama. Kalau beda nanti orang jadi bingung. Oke, sudah. Apa yang akan kita ucapkan? Kata mereka kepada Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Al-Walid mengatakan, ya sudah, saya mau dengar menurut kalian apa. Nanti baru saya utarakan pendapatnya. Akhirnya di antara mereka semuanya udah kita samakan saja. Katakan saja Muhammad itu orang gila.
supaya mereka nggak mau ngikuti. Kemudian Al-Walid itu langsung menyanggah. Nggak mungkin kalau kita mengatakan Muhammad itu orang gila. Muhammad itu normal. Orang gila itu suka ngomong sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri. Ini nggak pernah. Ya sudah, katakan saja dia itu dukun. Nggak mungkin kita katakan dukun. Dukun itu dia punya buhul, punya mantra. Muhammad nggak punya mantra. Ucapannya itu semuanya bagus. Harus cari yang lain. Ya sudah, katakan saja dia itu seorang penyair. Kita ini sudah hafal. Jadi Al-Walid Mughirah orang hebat, orang-orang yang punya kecerdasan intelektual tinggi waktu itu menguasai segala jenis syair. Saya sudah menguasai semua jenis syair. Nggak ada syair sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi ini lebih indah daripada syair. Dan terus apa? Ya udah bilang aja penyihir. Nggak bisa juga, penyihir itu nggak seperti itu. Pokoknya semuanya yang diutarakan oleh orang yang lain itu dibantah oleh Al-Walid bin Mughirah. Karena Al-Walid bin Mughirah ini juga orang cerdas. Sehingga ya sudah, menurut kamu apa, kata mereka? Hanya apa kata Al-Walid bin Mughirah? Ya sudah, dari semua yang dia ucapkan dengan kata-kata indahnya itu yang lebih dekat penyihir. Dalam riwayat lain, Al-Walid bin Mughirah ini diam sejenak. Dia mikir, tunggu, kasih waktu aku mikir. Ketika berpikir Al-Walid bin Mughirah, maka turun surah Al-Mudaththir, innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Ini mengomentari daripada bagaimana Al-Walid bin Mughirah ini berpikir merenung untuk menyusun siasat bagaimana menghambat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia berpikir, kemudian dia memutuskan fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar, maka celakalah bagaimana dia itu memutuskan, dan seterusnya. Nah, kemudian disepakati bahwasanya ya udah, yang paling dekat itu adalah Muhammad itu seorang penyihir. Kenapa kok kita katakan penyihir? Karena kata-katanya itu bisa membuat seseorang itu bisa bercerai, berpisah antara anak dan bapaknya. Kata-kata hebatnya itu bisa memisahkan seseorang dari saudaranya, seseorang atau anak dari orang tuanya. Banyak orang yang berpisah, bercerai, ribut gara-gara yang satu menerima dakwah, satu tidak. Jadi mereka sepakat bahwasanya Muhammad itu dilabeli seorang penyihir. Jadi begitu. Sehingga nanti ketika musim haji datang, mereka sudah bagi tugas. Asal datang orang dari luar Mekah ingin berangkat haji, udah ada yang menghadang. Nanti kalau ada orang namanya Muhammad ngaku-ngaku dia bawa ajaran, jangan percaya, itu penyihir, bahaya, nanti kamu bisa bercerai-berai. Semua yang datang itu seperti itu. Tapi Nabi tetap berdakwah. Jadi Nabi tetap ketika ada orang datang, didatangi, didakwahi. Datangi didakwahi. Walaupun nanti setelah didakwahi datang dari kafir Quraisy, datang untuk jangan percaya dia itu seorang penyihir. Nabi dakwah lagi sini, jangan percaya dia seorang penyihir. Tapi tentu informasi ini kan menjadi informasi yang viral, booming. Kenapa? Semua orang jadi tahu walaupun bingung. Satu bilang ini benar, satu bilang ini adalah pembohong. Tapi nanti ketika musim haji selesai, mereka pulang semuanya ke daerah masing-masing, ya dari Yaman, Irak dan lain sebagainya. Mereka sudah menceritakan bahwasanya di Mekah ini ada kejadian, ada seorang aku ini, walaupun nanti di kalangan umatnya ada yang nggak setuju. Tapi informasi tentang adanya nabi baru ini, adanya nabi ini sudah sampai ke luar kota Mekah. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghadap ini diantaranya adalah menjatuhkan mental. Bahasanya jadi orang-orang yang mengikut nabi itu akan diejek, diolok, kemudian dibully supaya mentalnya down, karena ini masih minoritas ya. Nabi itu yang pengikutnya belum banyak. Ketika 3 tahun itu baru kalangan budak, kalangan orang-orang bawah, kemudian beberapa sahabat itu langsung down, asal ketemu diolok, di mentalnya dijatuhkan. Itu upaya mereka. Kemudian yang kedua dengan mengolok-olok ajarannya. Apa yang dibawa Nabi itu selalu, jadi setiap ada ayat datang mereka dengarkan, kemudian dijadikan alat untuk apa ini ucapan begini-begini. Yang ketiga membuat kayak semacam ajaran tandingan. Jadi ada salah seorang Quraisy namanya An-Nadr bin Haris ini. Dia orang hebat, orang penyair. Jadi ketika mendengar ucapan-ucapan ini, dia langsung bilang, ini ucapan Nabi ini bukan ucapan biasa. Dia nggak seperti tukang sihir, nggak seperti dukun, nggak seperti yang tadi disebutkan itu. Maka kita harus cari tandingan. Akhirnya dia berangkat ke Hirah ya. Di sana mempelajari tentang kisah-kisah para raja Persia, Rustum, Asfandiar, dan beberapa kisah-kisah mereka. Karena Persia ini kan kerajaan yang memang sudah tua, sudah lama ya, punya peradaban yang sudah maju. Akhirnya begitu pulang, setiap ada orang didakwai oleh Nabi, dia datang membawa cerita-cerita yang baru yang dia dapat dari Persia.
Tidak usah dengar dia, saya punya cerita yang lebih menarik, sini ngumpul. Dalam riwayat itu dia bawa artis ya, artis perempuan dibawa duit. Yuk mendingan dengerin sini, ada hiburannya, ada musiknya, ada perempuannya, dikasih duit itu. Setiap ada Nabi berdakwah dia langsung panggil gitu. Membuat majelis-majelis baru yang lebih menarik untuk menyaingi dakwahnya atau ayat-ayat yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya juga kafir Quraisy ini melakukan penawaran negosiasi. Ada beberapa yang diutus ya, di antara ada riwayat itu sampai 2 kali. Al-Walid bin Mughirah mengatakan, ya udah kita damai saja. Kita coba kamu ikuti ajaran saya 1 tahun, saya ikuti ajaran kamu 1 tahun. Nanti mana yang lebih enak? Kalau kamu cocok dengan saya, kamu tinggalkan. Kalau saya cocok, nanti saya yang tinggalkan, saya ikut kamu. Jadi Nabi menolak, tentu menolak. Dan lantaran ini nanti turun surah Al-Kafirun. Dan ini semuanya masih dilakukan dalam cara-cara yang soft, yang lembut ya. Maksudnya dengan ya negosiasi, ditekan hanya dengan kata-kata, kemudian diolok-olokkan, dibuat ajaran tandingan, kemudian negosiasi tadi itu masih soft. Ternyata dengan cara-cara yang soft ini ya di tahun keempat pertengahan sampai akhir itu, sampai tahun kelima nggak membuahkan hasil, pengikutnya masih banyak. Maka selanjutnya orang-orang kafir di sini mengambil cara yang ekstrim, ya, yang keras. Dengan cara apa? Ya kekerasan kepada siapapun yang ikut Nabi Muhammad, maka dia akan mengalami penyiksaan, terutama di kalangan orang budak atau orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang rendah. Maka setiap masuk maka dia akan disiksa. Utsman bin Affan itu bahkan sampai pernah digulung dalam tikar, diasap, kasih api di bawahnya, kayak dipanggang begitu, supaya ya dia keluar dari ajarannya. Ini Utsman yang seorang kaya sudah kaya, apalagi yang seperti Bilal bin Rabah, seorang budak, kemudian ada Khabbab bin Arad, itu semua disiksa. Ammar bin Yasir, setiap masuk Islam disiksa. Sehingga ini menjadikan apa? Di tahun kelima itu nanti ketika sudah penyiksaan semakin merajalela, semakin brutal, Nabi mulai merintahkan untuk mereka semua menyembunyikan lagi keimanannya. Jadi sebelumnya terang-terangan ya sholat, kemudian karena penyiksaan semakin kejam, kepada Nabi enggak, Nabi aman. Kenapa? Nabi di bawah perlindungan Abu Thalib. Tapi kepada orang-orang pengikutnya yang lain, maka dia akan, asal dia masuk, maka keluarga besarnya akan menyiksa dia. Asal dia masuk Islam, keluarga besarnya akan menyiksa dia. Sehingga menjadikan ya sudah, siapa yang sudah masuk Islam, baik ucapan maupun perbuatan, jangan dinampakkan, semuanya sembunyi. Dan Nabi nanti berdakwahnya pun mengambil satu rumah namanya Arqam bin Abil Arqam, ini seorang Bani Makhzum, dan tempatnya terpencil di atas bukit-bukit Sofa itu jauh, sehingga tidak diketahui oleh orang muslim. Jadi Nabi melakukan kajian segala macam itu di rumah Makhzum, di rumah Arqam tadi. Arqam ini orang Makhzum supaya orang nggak curiga juga. Kan nggak mungkin Makhzum ini saingan selalu musuhi Bani Hashim. Nggak mungkin kalau Nabi ngambil pusat dakwahnya di sana, sehingga nanti dakwahnya di sana. Nanti sehingga di tahapan berikutnya karena memang sudah semakin tidak kondusif keadaannya, maka Nabi mulai mengutus orang-orang yang sudah masuk Islam ini untuk hijrah. Untuk hijrah mengamankan agamanya dan dirinya ke tempat lain. Nah, untuk hijrah yang pertama adalah dilakukan ke negeri Habasyah. Insya Allah untuk hijrah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan ibrah dari apa yang telah disampaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan ini berakhirlah materi kajian sirah pada pertemuan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya MC mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.